apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini segar sekali ya, matahari bersinar terik dan memang masih ada sisa-sisa rintik hujan, masih basah di beberapa titik, tapi suasananya sangat sangat enak ini. Dan sebenarnya suasana begini ini paling enak memang dinikmati di kawasan Seoul City itu, di rumah Bung Rocky Gerung nih, ketika dulu ketika pohon-pohonan masih utuh sebelum depannya itu digusur. Itu ya Bung Rocky ya. Ya, semua orang berharap begitu. Semua orang berharap pulihkan lingkungan. Tapi ada yang memang berharap supaya gusur lingkungan. Dan beberapa TV yang disewa, yang saya kira disewa oleh Sentul, karena kan kita mesti andaikan mereka yang anti saya itu pasti pro Sentul kan. Kan gampang aja tuh, logikanya begitu tuh. Sama seperti siapa tuh, TV-TV corok itu, corok TV apa-apa yang membuli terus. Itu berarti dia nggak paham bahwa yang dia bela itu adalah korporasi besar yang mau menggusur 6.000 orang. Jadi dia memaki-maki saya sambil membela Sentul City itu. Itu artinya ada amplop mengalir pada corok-corok itu tuh, terutama corok TV. Ini logika saya begitu, bukan saya mau adu delik. Kan dengan mudah ya, bukan nuduh ya. Iya, bukan nuduh. Ya. Karena saya ketemu orang selalu cerita ke saya, Pak Rocky kok dibully tuh di corok TV. Itu saya bilang itu pasti disewa lah itu, yang begituan. Nah, dia nggak paham bahwa rakyat di bawah itu ada 6.000 orang yang menunggu kecemasan yang sama tuh. Lalu ada yang bilang, Saudara Rocky Gerung, saya dapat surat dari mana itu Dewan Pakar Seknas Jokowi. Rocky Gerung kena laknat. Berarti 6.000 orang juga di bawah kena laknat gitu. Kan dungu kan logikanya kan. Ya. Jadi begitu mungkin korporasi besar itu mau berhadapan dengan rakyat, lalu dianggap rakyat kena laknat. Jadi Tuhan memakai korporasi besar kayak Sentul City buat melaknat rakyat, kan nggak masuk akal itu kan. Ya udahlah, tunggu segitu yang kita anggap. Nah, saya sebenarnya malas mengomentari orang. Saya hanya komentari orang, bukan komentari barang, kira-kira begitu. Ya, saya baca tuh yang surat dari orang yang mengatasnamakan Seknas Jokowi itu ya, dan meskipun dia kesan seolah-olah akan bersimpati pada Anda, memberikan saran untuk lahan yang masih bisa Anda manfaatkan, tapi dia melihatnya dengan perspektif berbeda. Dia menganggap bahwa nasib Anda itu tragis, gitu ya, dianggap ya, karena Anda digusur. Tapi beda sekali dengan kemarin yang juga pendukung Jokowi yang hadir ke tempat Anda ya, karena dia langsung juga siapa kemarin saya lupa, si Kanjeng Pangeran siapa kemarin, Norman kalau nggak salah namanya ya. Itu kan dia juga rupanya mewakili kepentingan banyak orang yang tanahnya bakal digusur bersama Anda. Jadi dia bisa berempati karena dia paham ini bukan persoalan Rocky Gerung, tapi ini persoalan rakyat Indonesia gitu. Ini Ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi itu dia guru besar loh di UGM. Oh iya. Ahli ini profesor dungu juga. Karena dia menganggap bahwa berhaklah Sentul City menggusur saya dan 6.000 orang. Kan itu otaknya bagaimana? Di antara 6.000 orang itu pasti ada pendukung Jokowi. Jadi dia dilaknat karena mendukung Jokowi. Rocky Gerung dilaknat karena anti Jokowi. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Jadi pendukung sama yang mengkritik sama-sama dilaknat. Ini profesor nggak jelas. Ini yang bagian dari guru besar berotak kecil begitu. Ya, ocil. Nah, banyak orang yang saya kira gini ya, karena kan kita mengingatkan bahwa kitab suci mengajarkan bahwa janganlah karena kebencian kamu pada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Nah, dalam kasus Anda ini dan jangan Anda lah, Anda bersama dengan warga Sentul ini kok jadi banyak sekali tokoh-tokoh besar yang jadi kehilangan akal sehatnya ya. Kemarin saya lihat siaran live Anda di Instagramnya Tempo.com misalnya. Itu ada juga tokoh besar yang menganggap bahwa ini bukan bencana nasional, kok bisa ya mereka berpikir seperti itu, padahal mereka selama ini sangat-sangat kritis dan mengaku selalu berbicara tentang kepentingan rakyat banyak. Oh ya, tuh saya dapat videonya, dapat capture-nya itu Gunawan Muhammad itu. Ya. Dia anggap penggusuran saya itu bukan bencana nasional. Jadi penggusuran rakyat itu bukan bencana nasional. 6.000 orang mau digusur itu bukan bencana nasional. Ini yang namanya kebencian yang memperlihatkan kedunguan karena fanatisme. Bayangkan Gunawan Muhammad, tokoh senior pers,
yang dulu juga rumahnya mau digusur itu sama kan ada kasus dulu kan rumah beliau itu salah seorang konglomerat besar. Lalu kita bela sama-sama itu kan. Oh iya. Jadi dia jadi dia suka lupa itu bahwa seolah-olah Sentul City itu berhak untuk mengusur orang. Dan kalau saya digusur itu bukan bencana nasional. Kalau 6.000 orang digusur bukan bencana nasional. Padahal ini pola penggusuran, keangkuhan, kerakusan tanah dan korporasi seluruh Indonesia hal yang sama ada. Tapi bukan bencana nasional. Tapi itu juga bukan juga catatan pinggir. Saya cuman merenung-renung gitu, kok bisa kesimpulannya seperti itu. Biasanya kalau saya baca tulisan Mas Gun ini kan sangat kontemplatif gitu, dan keberpihakan dia terhadap kelompok-kelompok lemah, kelompok yang du'afa dan mustad'afin. Wah, gitu. Kalau Anda nggak saya sebut du'afa, kalau Anda ini masuk kelompok yatim piatu. Yang harus juga disantuni gitu. Itu satu kelompok akhirnya Pak GM, Pak Gunawan Muhammad yang saya kenal baik itu jadi bersekutu dengan Cokro TV gitu kan, dengan wartawan-wartawan abal-abal yang membuli saya bahwa itu kan persoalan pribadi Rocky Gerung, ngapain jadi soal nasional. Akhirnya Pak GM juga begitu, jadi bagian dari kedua juga kan. Sebetulnya kan itu akibat dari jilatisasi itu, dari fanatisme Gunawan Muhammad. Tapi saya anggap bahwa beliau ada di dalam masa dilema sebetulnya. Mau berpihak pada istana apa berpihak pada rakyat. Karena ada kesusahan, maka dia berpihak pada istana. Sebetulnya begitu soalnya. Tapi saya anggap aja catatan GM yang bisa saya pinggirkan. Tapi saya kira Anda nggak perlu khawatir. Banyak sekali dukungan dari berbagai kalangan yang datang mengalir. Tadi ada yang chat ke saya itu bahkan membacakan dukungannya pada Anda di tim advokat Muslim. Wah, bayangin orang lagi bingung, jangan-jangan Rocky Gerung udah mau alaf ini, mau di advokat Muslim juga mau membacakan statement pernyataan Anda. Tapi nanti soal ini kan akan diatur ya oleh Bung Haris ya. Banyak sekali ya yang sudah mau bergabung ya Bung Rocky. Betul, karena dasarnya keadilan. Keadilan itu agama semua orang yang berakal sehat. Itu aja kan. Dari lintas macam-macam agama soal. Karena saya dapat banyak dukungan, itu ratusan setiap hari. Tapi saya anggap bahwa ini seperti yang kita bicarakan dalam rapat FNN, kita jadikan ini sebagai headline nasional untuk pembaruan agama. Kan Pak Presiden sendiri yang bilang sertifikasi. Nah, sertifikasi itu artinya buat rakyat, buat penggarap bahkan, bukan buat Sentul City. Saya kan penggarap. Jadi ini orang-orang yang nggak ngerti hukum menganggap bahwa hak garapan itu nggak ada nilainya. Loh, semua hak itu dasar awalnya adalah hak garap. Kedudukan seseorang sebagai penggarap baru naik statusnya jadi hak guna usaha, guna bangunan. Kalau nggak ada yang menggarap itu tanah itu nggak ada dasar untuk mengklaim. Itu yang disebut menggarap, artinya menguasai secara fisik, bukan menguasai tanahnya, tapi memanfaatkan tanahnya. Itu yang cebong dungu ini nggak bisa paham the logics of land philosophy itu. Ya. Nah, ini menarik karena hukum nanti Haris itu. Ya Haris, ya. Dan tapi saya kira selalu ini menjadi kita sebut selalu setiap kali ada persoalan itu ada blessing disguise ya, ada semacam di balik kesulitan itu ada kemudahan. Karena ternyata kemudian ini menjadi semacam kajian hukum juga yang menarik berkaitan dengan masalah-masalah agraria. Itu orang jadi lebih aware dengan masalah-masalah agraria. Dan saya juga nonton nih salah satu, ini ada guru besar namanya Profesor Steki. Kalau ini saya kira bukan Profesor Ocil, ini Gubes ini, otak besar atau Obes. Dia bikin review dari Sentul ini, dan saya kira ini menarik juga reviewnya untuk ditonton. Dan buat Anda ini yang mau nonton, ini linknya Profesor Steki, dan saya kira jangan lupa mesti subscribe ini, karena saya nonton sendiri, saya dapat banyak pencerahan nih dari channelnya Profesor Steki ini, Bung Rocky. Betul, Profesor Steki ini bermasalah. Dari dulu dianggap sebagai pengkritik pemerintah, karena itu dia dihambat terus karirnya di Universitas Diponegoro. Tapi dia karena otaknya bagus, dia cari cara untuk memberi kuliah online beliau banyak betul. Dia sekarang masuk ke media sosial, bikin podcast, dan itu isinya adalah daging semua. Jadi kalau kalian harus subscribe beberapa guru besar yang bermutu, dan yang saya anjurkan Pak Steki
Dan yang lain itu, yang guru besar yang otak kecil, kalau kalian subscribe boleh, tapi sambil tutup kuping tuh kalau. Iya, iya, iya. Dia juga bikin Harus buka mata, buka kuping. Ya, tutup telinga challenge. Ya. Nah, kemarin banyak orang yang mengkritik Anda, termasuk juga saya, bersama FNN, kenapa sih tidak pernah memberikan apresiasi terhadap langkah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sekali ini saya kira kita juga perlu memberikan apresiasi, tapi dengan catatan. Karena kemarin ini kita kan kritik soal banyak sekali orangnya ditangkap ketika membentangkan poster ketika Pak Jokowi berkunjung satu daerah. Itu sebelum ada pernah di Tuban pernah ada, kemudian yang terbaru Jember nih, ada peternak ayam dan kemudian mahasiswa UNS. Nah kemarin itu ternyata himpunan peternak Unggas kalau nggak salah itu diundang ke istana, dan orang yang kemarin sempat ditangkap polisi itu juga hadir ke istana. Terus Pak Jokowi menyatakan bahwa saya udah minta kepada Kapolri, udah tegur Kapolri untuk orang-orang yang buat mural, buang kritik, bentang poster dan sebagainya itu jangan ditangkap. Nah ini kan mesti kabar baik. Nah artinya sekarang silahkan buat mural di mana-mana, tetapi saya kira yang estetik supaya bisa jadi tempat tujuan wisata, place to go gitu ya, Bung Rocky Gerung. Juga kalau Pak Jokowi datang, silahkan bentang poster. Ini Pak Jokowi loh, kita buktikan gitu. Betul nggak apa yang diinstruksi Pak Jokowi ini jalan di lapangan? Iya, sering orang anggap saya mendungu-dungukan Pak Jokowi. Enggak pernah. Yang saya dungu-dungukan kebijakan presiden. Kan itu pentingnya kan. Mendungu-dungukan artinya memberi kritik paling tajam terhadap cara berpikir atau isi pikiran dari kebijakan itu, dari polisi itu. Nah, yang menghalangi polisi Pak Presiden kan pasti buzzer-buzzer ini juga. Jadi Presiden Jokowi nggak ada soal dengan saya sebetulnya. Baik-baik aja sebagai sesama warga negara. Yang buruk adalah kebijakannya. Jadi saya kritik yang lempar-lempar bancot dari kalau dianggap saya mengkritik Jokowi, enggak, saya kritik cara melempar-lempar itu. Pasti kan datang dari sekitarnya tuh yang, iya Pak lempar aja tuh. Jadi Presiden Jokowi banyak memelihara buser dungu itu sebetulnya tuh. Nah saya ingatkan lagi bahwa janji Presiden untuk sertifikasi itu juga masih ditagih rakyat. Jadi saya nggak akan halangi Presiden Jokowi datang membagi-bagikan sertifikat buat rakyat Sentul sebagai pertanda bahwa beliau paham bahwa hak rakyat untuk memperoleh sertifikat mendahului hak korporasi untuk menggusur tanah. Itu saya yang pertama kali di situ di Sentul akan selamat datang Pak Jokowi, bagi sertifikat buat rakyat. Itu terus saya akan salami beliau kan. Kalau sudah itu jalan terus kan ini demokrasi. Bukan menjilat-jilat. Kalau fair Pak Jokowi datang ke Sentul, rakyat anggap oke, Pak Jokowi betul-betul menjalankan amanah yang diberikan padanya tuh. Ya. Ini mumpung masih 3 tahun nih, jadi jangan rusak lingkungan, berantas korupsi. Ini Pak Jokowi bilang berantas korupsi, sementara Novel Baswedan dikeluarin dari KPK, kan kontradiksi lagi gitu-gitu. Ya. Ini saya kira penting, ini semacam literasi kita dalam negara demokrasi. Saya sekedar review saja ini, dan mungkin Anda nanti akan menambahkan ya, bahwa pada Pilpres 2014 itu Anda mendukung Pak Jokowi. Kan begitu ya, Bung Rocky ya? Betul. Iya, itu kan awal-awal 2014 kan ada yang namanya Jalan Subang, tempat intelektual berkumpul di situ buat bikin dokumen yang disebut revolusi mental. Itu kan banyak teman saya di situ. Kita juga diskusi menyumbang pikiran supaya Presiden Jokowi di periode pertama memperhatikan hak asasi manusia, memperhatikan welfare segala macam itu. Tapi itu enggak dia ucapkan, tidak boleh ucapkan. Karena langsung dia dikepung oleh para penjilat gitu kan. Sebetulnya di awal ada kegiatan intelektual untuk membackup Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita tahu Pak Jokowi tidak cukup punya kemampuan intelektual untuk hal-hal konseptual. Karena itu dibantu oleh masyarakat sipil gitu, yang sekarang jadi staf khusus di KSP di istana. Tapi sekarang mereka justru diam. Jadi mereka yang tadinya kita utus ke istana untuk menghasilkan demokrasi di istana, sekarang dia cari suaka di istana karena takut berhadapan dengan masyarakat. Kan itu dungunya kan di situ tuh. Masyarakat sipil yang di istana loh yang dungu. Ya. Dan yang kedua, saya teruskan ini supaya orang lebih clear melihat Anda. Pada Pilpres 2019, Anda mendukung Prabowo, tetapi dalam sebuah forum terbuka, saya kalau tidak salah itu perguruan tinggi ya, dukungannya di Taman Mini ya, di tempat gedung pencak silat ya, itu Anda menyampaikan orasi, tetapi kemudian Anda sudah menjanjikan bahwa berapa waktu itu? Saya lupa, 3 menit setelah Pak
Prabowo terpilih 12 menit. Berapa? 12 menit. Oh, 12 menit. Oke, tambah 9 menit. 12 menit setelah Pak Prabowo itu nanti terpilih menjadi presiden, Anda akan melancarkan kritik kepada Pak Prabowo. Jadi benar-benar dukungan Anda ini motifnya tidak ada sama sekali urusan dengan jabatan, apalagi mau jadi komisaris gitu ya. Komisaris Sentul mau nggak? Kan memang saya ingatkan, sampai sekarang saya berteman aja dengan Pak Prabowo, tapi sebagai pejabat beliau saya kritik. Karena yang saya janjikan itu bahwa Anda kalau jadi presiden 12 menit setelah Anda dilantik saya kritik. Dan bahkan ketika dia masuk jadi menteri Menhan Pak Jokowi saya kritik juga. Bahkan saya bilang usir Prabowo dari istana. Bukan Prabowo-nya tapi kepejabatan itu karena dia berjanji untuk timbul tenggelam bersama rakyat. Tapi Pak Prabowo mengerti itu, lalu saya diundang ke rumah beliau, lalu kita diskusi. Bahkan dia bilang, ya silahkan kritik terus, karena itu konsekuensi dari demokrasi. Jadi ini fairnya mestinya begitu, bukan penjilat-penjilat Jokowi yang membentengi Pak Jokowi 27 jam sehari, 27 jam bahkan tuh. Jadi ya penting saya kemukakan karena orang banyak salah memahami, tapi juga banyak yang sebenarnya paham tapi sengaja dia nyalah-nyalahkan infonya gitu tadi yang kritik Anda. Tapi clear bahwa Bung Rocky Gerung ini memang komitmennya pada penegakan demokratisasi. Jadi ketika kita punya hope terhadap Jokowi untuk mewujudkan demokrasi Indonesia, ya Bung Rocky Gerung waktu itu dukung. Sorry saya bocorin dikit ya. Anda ikut bantu konsepnya kan kalau nggak salah apa namanya Nawacita atau apa kan Anda ikut tuh kelihatannya. Coba ngaku deh. Konsep itu kan dibikin oleh LSM yang sekaligus dosen. Banyak teman saya di UI yang terlibat di dalam pembuatan dokumen itu tuh. Nah di Universitas Indonesia ada tempat kecil, ada kafe kecil tempat kita nongkrong. Kadang-kala kita bilang, oke, kita sumbang pikiran di sini, tapi nggak usah dibawa ke publik itu. Supaya kita ingin agar supaya Jokowi masuk istana dengan konsep civil society yang jelas, konsep hak asasi yang jelas, konsep environmental yang etik yang jelas. Semua itu didokumentasikan di dalam naskah yang disebut Nawacita atau revolusi mental. Bahkan kemudian Pak Jokowi nulis di Kompas tentang soal itu. Lalu orang menganggap wah ini pasti ada tim yang bikin-bikin tuh. Ya kita tahu siapa yang bikin. Tapi itu sebetulnya maksudnya untuk membentengi beliau. Nah masalahnya kemudian benteng itu bobol justru karena orang di sekitarnya berubah dari pemikir jadi penjilat. Karena takut bertatapan dengan sisa-sisa kekuasaan lama, lalu berupaya untuk nyari keuntungan material di situ. Lalu masuklah mereka di kabinet dan akhirnya jadi kacung di situ kan. Jadi statusnya si menteri tapi kacung oligarki yang memberi pembenaran pada Omnibus Law. Jadi begitu banyak tokoh masyarakat sipil, begitu banyak aktivis LSM, dari LBH, dari macam-macam itu, yang akhirnya menyesal menyuruh mereka masuk ke situ. Karena orang-orang kayak Najur Rahman, Teten Mas Duki, Soekardi, dan segala macam, itu semua teman baik kita yang terus berupaya berdiskusi. Si Benny, siapa itu? Romo Benny, itu orang udah tahu semua itu, dokumen itu kan akhirnya beredar, dan sekarang kita mau tahu kemana mereka yang tadinya berapi-api pikirannya untuk menghasilkan masyarakat demokratis. Jadi mereka ikut memperburuk demokrasi. Lain kalau baru memperburuk demokrasi itu biasa aja karena kulturnya begitu. Tapi ini masyarakat sipil, LSM yang masuk ke istana memperburuk demokrasi itu kan dungu betul kan. Dia ditrain untuk menghasilkan demokrasi, sekarang dia jadi perusak demokrasi itu. Termasuk teman yang ada di TV Coro itu yang sebetulnya otaknya masih ada sedikit, tapi karena dompetnya tipis maka dia ingin dompetnya ditebelin dulu sebelum otaknya kembali tebal. Nggak bisa kalau dompet udah tebal otaknya pasti makin tipis tuh, karena dia akan menjilat terus. Ya itu kan teman-teman saya juga, Ade Armando yang tiap hari bully gue tuh, si siapa lagi namanya itu. Ya tapi saya nggak anggap lagi mereka orang, saya anggap aja sebagai barang gitu kan. Jadi bukan tapi itu. Oke, saya kira ini sampai di sini paham ya. Jadi kemarin kebetulan aja Pak Prabowo nggak terpilih jadi presiden. Kalau Pak Prabowo terpilih jadi presiden, saya yakin kita hari ini juga langsung setiap hari bisa mengkritik Pak Prabowo kalau kebijakan-kebijakannya nggak benar kan? Ya, karena Prabowo shifting dari seorang militer ke seorang sipil. Jadi dia lakukan itu namanya revolusi mental. Nah sekarang dia betul-betul masuk dalam pemerintahan sipil tuh. Sebaliknya Jokowi dari sipil sekarang jadi kemiliteran-militarian kan. Jadi
ajaib betul bahwa politik bisa berubah-ubah tuh. Yang militer jadi sipil, yang sipil sok jadi militer tuh. Bukan jadi anggota militer, tapi berperilaku seolah-olah negara ini negara militeristik. Padahal ini negara demokrasi. Panglima ABRI tunduk pada civilian value, pada undang-undang, pada konstitusi yang berbasis sipil tuh. Nah, perilaku penjilat-penjilat Jokowi justru militeristik, ngancam, wow. Ini memang ajaib nih, terbalik-balik nih kehidupan kita. Tapi otak kita nggak boleh balik. Ya. Nah itu saya teruskan lagi karena orang selalu gitu. Saya dengar itu ini Rocky Gerung ini nggak pernah ada benernya pada pemerintah dan sebagainya. Tapi orang nggak melihat ya ketika Anda memberikan apresiasi, misalnya dianggap nggak ada itu. Misalnya dalam kasus Kapolri sekarang ya Pak Listio Sigit Prabowo kan yang sekarang ini Anda juga beberapa kali memuji beliau ketika beliau membuat semacam kebijakan resmi, semacam petunjuk untuk undang-undang ITE dan akhirnya kan alhamdulillah kita sekarang tidak dengar orang gampang sedikit-sedikit melaporkan dan kemudian polisi langsung menangkap orang dengan tuduhan undang-undang ITE karena ada aturannya, bahwa ada aturan mainnya, tidak boleh semua orang main lapor, yang boleh lapor hanya yang mereka meragukan, dan kemudian juga soal masalah-masalah pers, kalau ada urusannya dengan pers ya urusannya dengan Dewan Pers, bukan dengan langsung melapor polisi. Saya kira kan kalau dibuka file lama, saya kira mungkin lebih dari 3 kali Anda menyampaikan apresiasi soal ini. Ya, karena saya selalu perhatikan apa diksi dari Kapolri itu. Dan saya tahu akhirnya bahwa beliau mengerti demokrasi itu. Bahwa kemudian ada ekses segala macam. Itu tugas beliau untuk menerangkan pada publik mengapa masih ada ekses pelanggaran HAM. Soal kilometer 50 misalnya itu. Oke, dia mesti datang ke publik terangkan. Karena saya anggap dia paham keadaan. Tentu ada pertimbangan macam-macam. Tetapi Pak Listio itu menganggap bahwa demokrasi harus dihidupkan. Dan itu yang menyenangkan saya sebetulnya. Jadi saya tetap anggap bahwa di dalam benak Kapolri ada konsep tentang demokrasi. Sekarang tinggal kita evaluasi apakah konsep itu juga diaplikasikan di dalam banyak kasus. Tentu kasusnya bervariasi. Tapi dalam keadaan semacam ini, kita tetap mesti percaya bahwa ada elemen-elemen di dalam kekuasaan yang sedang berupaya untuk menumbuhkan kembali keyakinan publik bahwa bangsa ini bisa diselamatkan. Kalau nggak ada elemen-elemen seperti itu, udah bisa. Indeks kebencian rasial kita tinggi sekali hari ini. Ya. Indeks ketegangan sosial dalam 1 menit mungkin ketika ada kejadian kecil meledak di mana-mana. Nah, sialnya justru kalangan akademisi nggak membackup Polri, para oposan. Justru kalangan akademisi ini yang mengompori supaya Rocky Gerung langsung dipenjara tuh. Nah, saya kira mereka gagal karena ini sudah seminggu saya senang-senang aja di sini, nggak ada tuh Sentul City masih mutus preman segala macam. Jadi saya anggap itu satu upaya untuk melihat ulang apa yang terjadi pada bangsa ini. Intinya adalah kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi kalau saya bilang intinya pada Presiden Jokowi, semua bilang, lo kok semua ke Presiden Jokowi? Lo karena dia yang paling punya kemampuan untuk menegur, memberi sinyal dengan kemampuan diksi, kan bisa supaya orang mengerti bahwa jangan berlaku senang-menang. Tapi Pak Jokowi nggak, pembisik-pembisiknya itu orang penjilat semua kan. Jadi habislah Jokowi itu dijilat sehingga otaknya pun dipoles-poles nggak terlihat lagi bahwa itu adalah pikiran presiden tuh. Ini efeknya begitu tuh. Ya. Jadi proporsional ya. Dalam soal undang-undang ITE kita puji Kapolri, tapi dalam soal kilometer 50 6 orang iya, masih kita kan itu. Ya, kita tetap tunggu keterangan dari Pak Kapolri soal itu. Karena ini nggak bisa dialihkan menjadi isu lain. Ya. Sekarang bagian kritiknya, Bung Rocky. Rasanya nggak afdol. Ini kemarin sudah beredar surat pemecatan terhadap 75 orang anggota KPK yang tidak lolos, karyawan KPK yang tidak lolos TWK. Ini surat-suratnya sudah beredar, mereka sudah mulai dipecat. Jadi artinya ini adalah era baru KPK pasca Taliban. Nah ini ironis ya. Di Taliban di Afghanistan berkuasa, justru yang disebut Taliban, bahkan bukan hanya Taliban tuh, ada Saliban juga yang di KPK itu sekarang mulai dipecat. Jadi bayangkan Novel Baswedan dan teman-teman dipecat. Saya berharap dia diangkat jadi komisaris. Kan ada juga
mantan alumna KPK yang jadi komisaris Sentul City kan, Ibu Basaria Panjaitan tuh. Jadi mestinya kita kontrol apa kesalahan etis dari Novel Baswedan CS. Lalu kita hubungkan apa kesalahan etis dari Ibu Basaria tuh. Bukankah Ibu Basaria mengetahui kasus Sentul City ketika masih di KPK? Saya baca begitu kritik dari teman-teman LSM bahwa Ibu Basaria kok ada di Sentul City ternyata tuh. Lalu timbul kecurigaan. Nah, kecurigaan itu biasa aja. Karena biasanya kedudukan pejabat KPK itu standar moralnya tinggi tuh. Standar etiknya tinggi itu. Jadi akhirnya kontras lagi kan di mata publik. Lo yang sana selesai dari KPK pindah jadi komisaris sebuah perusahaan yang sedang bermasalah, Novel Baswedan justru diusir dari KPK. Standar etikanya apa gitu? Jadi ini hal-hal yang publik ingin lihat. Ini nggak ada soal personal, cuman kita mau agar supaya pelembagaan etika politik ini berlaku pada semua hal. Nah, kita tentu mencurigai bahwa Novel Baswedan dengan segala macam cara pasti akan disingkirkan karena mengganggu stabilitas elite itu. Bahkan banyak pejabat yang sprindiknya masih dipegang oleh Novel kan. Dan Novel Baswedan atas dasar itu bisa setiap saat menangkap orang. Karena memang dia menganggap saya penyidik, saya berhak untuk menangkap apapun tanpa harus dilapor kepada Pak Firly. Karena undang-undang melindungi itu. Sama dengan wartawan begitu dapat surat tugas, ya udah dia bekerja berdasarkan surat tugas itu. Nggak perlu pemimpin redaksinya tahu. Kalau nggak nanti pemimpin redaksinya disogok, terus reporternya ditarik dari lapangan. Jadi etika itu, jadi standar itu yang mesti kita pertahankan. Apa namanya tuh di jurnalisme, garis api itu mesti dipertahankan. Ya. Firewall. Ya, kepentingan. Firewall, ya. Api itu dipertahankan. Jadi saya tetap simpati dengan 75 di KPK yang merupakan korban dari persekongkolan elit KPK. Nah, elit KPK bersekongkol dengan oligarki. Oligarki terganggu oleh aktivitas Novel Baswedan. Dan mereka tahu di kantongnya Novel Baswedan itu ada sprindik macam-macam tokoh lah. Ya. Ini, sekarang pertaruhannya, ini kita lihat ya, kan sejumlah media sudah melaporkan berbagai, bahkan termasuk investigasi dan laporan soal kasusnya Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin, gitu ya, yang katanya sebenarnya sudah mau ditetapkan jadi tersangka, tapi pada waktu itu kan Firly menyatakan bahwa tidak berdasarkan itu penetapan seorang tersangka itu. Jadi ini orang anggap ngeles, tapi kita akan tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini, dan ini akan menjadi salah satu indikator apakah pasca 75 orang itu betul-betul sprindik yang ada itu juga menguap bersama mereka. Mudah diduga bahwa politisasi KPK itu sudah ada sejak fit and proper di DPR. Jadi sebenarnya garisnya kita udah lihat. Tinggal kita uji apakah Pak Firly masih mampu untuk meletakkan legacy bahwa KPK ini adalah anak kandung reformasi, bukan anak kandung oligarki. Itu intinya. Baik, terima kasih Bung Rocky dan viewer. Saya kira kalau Anda cukup mencermati tadi, sejak awal perbincangan Anda masih bisa mendengar suara-suara serangga, yaitu kita sebutnya tonggret ya, kalau orang Jawa nyebutnya garengpung. Itu biasanya suara-suara itu hanya ada di daerah-daerah pegunungan dan pepohonan yang tinggi. Jadi kalau nanti pohon-pohonnya ditebang, saya kira kita tidak bisa berharap lagi dengar suara itu. Itu suara alam yang jujur saja walaupun saya dengar dari jauh itu rasanya kok membuat teduh gitu ya. Kalau orang Jawa bilang nyes gitu di dalam gitu. Iya, ya. Kalau suara natural itu nggak ada lagi, maka suara radikal yang akan ada. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky, masih selamat, masih bisa menikmati suara tonggret pada siang pagi sampai sore, dan malam bisa menikmati suara kecebong. Kecebong nggak bersuara, kodok yang bersuara. Cebong tutup kuping sambil buka mulut. Tutup kuping buka mulut mau disuap soalnya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bung Rocky. Ya. FNN, Forum Nantang-Nantang. Forum Newsnya. Oke.